interaksi dalam statistik itu, ya istilah statistiknya sebenarnya interaction effect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast yang tentunya kalian tunggu-tunggu. Dan saat ini saya sudah didampingi narasumber andalan kita, dan satu-satunya the one and only Profesor Ali Sauka, MA, PhD. Langsung kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Darman. Gimana kabarnya? Sehat saja. Sehat, Prof. Kita lawan COVID ini, Prof. Sampai semangatnya kalah dengan COVID. Iya, betul. Aduh, oke, baik, Prof. Hari ini kita akan membahas topik mengenai interaksi dalam statistik. Oke, baik Prof, kita langsung mulai saja mungkin pertanyaan singkat, pemantik dari saya. Kalau kita berbicara tentang interaksi dalam statistik ataupun penelitian, ya pasti kita akan membahas yang namanya variables. Dan pada episode-episode sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang macam-macam variables, Prof. Ada independent, ada dependent, kemudian dimunculkan lagi ada yang namanya atributif. Ya, namun kalau misalnya saya baca di buku Prof yang baru ini, Teach What I Believe, itu bukunya bagus banget, Prof. Itu ada istilah baru lagi tuh, Prof. Ada yang namanya moderator variable atau variable moderator. Nah, mungkin sebagai untuk mengawali dulu ini, Prof. Kira-kira apa itu variable moderator, Prof? Iya, baik, kita mulai aja ya. Jadi pada dasarnya kalau melakukan penelitian hubungan sebab dan akibat, katakanlah kalau dalam pendidikan itu yang paling penting itu sebenarnya kan dampak ya, outcomes, learning outcomes. Kalau sekarang banyak dikenal istilah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kalau dulu ya tujuan pembelajaran pada akhir pembelajaran itu yang perlu diukur untuk bisa kemudian menunjukkan keberhasilan itu kompetensi apa gitu ya. Sekarang ini banyak digunakan istilah capaian pembelajaran, itu sebenarnya istilah learning outcomes itu sudah umum sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris. Capaian pembelajaran itu ya hasil pembelajaran atau learning outcomes. Itu yang paling penting dalam kegiatan, misalnya kalau melakukan penelitian dalam bidang pendidikan, yang dilihat adalah bagaimana hasil akhir dari pembelajaran itu apa. Itu kemudian sebagai hasil akhir yang disebabkan oleh faktor-faktor lain, maka itu biasa disebut dengan dependent variable. Nah, kemudian diidentifikasi kira-kira dependent variable dalam learning outcomes tadi itu sebetulnya faktor yang paling penting apa toh? Ya, itulah yang kemudian diidentifikasi sebagai independent variable atau variabel bebasnya, yang tadi itu dependent variable itu variabel terikatnya ya. Sebetulnya kalau bahasa Indonesianya itu enggak jelas ya, terikat itu terikat apa. Tapi kalau dependent variable itu ya memang yang dipengaruhi ya, yang tergantung pada kan gitu. Depend itu tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkannya itu. Nah, selain itu, selain independent variable atau variabel bebas yang utama itu, misalnya katakanlah metode mengajar, itu kan jelas-jelas ingin dimaksimalkan ya, dan relatif lebih mudah ya dimaksimalkan untuk betul-betul menghasilkan capaian pembelajaran yang diinginkan, yang diharapkan. Tetapi selain metode mengajar, sebetulnya ada saja faktor lain yang ikut mempengaruhi. Jadi yang
ikut mengendalikan ya, ikut mempengaruhi ya, ikut mempengaruhi gitu. Nah, yang ikut mempengaruhi ini sebetulnya tidak menjadi fokus dari penelitian, bukan variabel yang lebih yang utama yang diteliti, sehingga kemudian biasa disebut dengan moderator variable. Ya, itu dari segi nama itu. Jadi katakanlah misalnya salah satu contohnya itu kalau metode mengajar, bagaimana pengaruhnya terhadap hasil belajar atau capaian pembelajaran atau learning outcomes, itu kan seringkali dipengaruhi oleh ya siapa yang diajar. Apakah yang diajar itu masih usia muda, ataukah sudah dewasa, ataukah mungkin sudah tua, sudah lanjut gitu. Nah, ini yang lain-lain ini ya, yang lain-lain ini kemudian dimasukkan menjadi moderator variable. Begitu, dan kemudian akhirnya muncul istilah interaksi itu tadi, atau sebetulnya dampak interaksi gitu ya. Kata interaksi itu kan istilah umum ya, yang banyak digunakan. Jadi misalnya kalau berkomunikasi itu kan seringkali istilahnya juga berinteraksi, apakah secara verbal, apakah non verbal interaksinya itu. Hubungan, sebetulnya itu kan interaksi itu kan hubungan antar individu. Nah, ini juga kata interaksi itu sebetulnya hubungan antar variabel yang sama-sama mungkin akan ikut mempengaruhi learning outcomes tadi. Maka muncul kata interaction, dan ini jarang mendapat perhatian karena istilah ini seringkali diabaikan. Apa sebenarnya maksudnya interaksi dalam statistik itu? Ya, istilah statistiknya sebenarnya interaction effect atau interaction, istilah ini interaction ya, between the same between independent variables. Jadi di antara dua variabel bebas, tetapi kemudian yang satu diposisikan sebagai variabel bebas yang utama, yang satu diperlakukan sebagai variabel bebas sampingan lah gitu, kedua lah, sekunder. Ya, kalau dalam kaitannya tadi misalnya metode itu primer artinya utama, kemudian sekundernya itu bisa saja peserta didiknya itu dari segi usia gitu. Nah, Mas Darman gitu, jadi ya. Pada dasarnya itu moderator variabel moderator itu sebenarnya independent variable ya, Prof? Iya, sebetulnya independent variable dalam artian bisa ikut gitu ya, bisa ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Oh iya. Ikut mempengaruhi variabel dependennya, ikut mempengaruhi hasil belajar. Oke, kalau kita ngambil contoh real seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Oke, anggap saja kita misalnya menggunakan metode A. Metode A untuk meningkatkan kemampuan speaking. Oke, ya. Berarti dependent yang mana nih, Prof? Dependennya speaking. Speaking. Kemudian metode A ini berperan sebagai independent. Independen utama, ya, kemudian utama. Yang diajar ini ada mahasiswa anak-anak, ada anak-anak, ada peserta didik dewasa. Ya. Berarti peserta didik dewasa. Ya, itu variabel yang kemudian bisa disikapi, diperlakukan sebagai variabel moderator. Oh, iya. Jadi artinya itu anak-anak atau dewasa itu variabelnya kan usia. Ya. Usia peserta didik, apakah ikut mempengaruhi gitu. Ya. Jadi kalau saya boleh menggunakan istilah yang bahasa umum gitu ya, itu bisa saja mengatakan gini. Jadi kalau peneliti tertarik ingin mengetahui apakah metode baru yang diperoleh dari penelitian itu kemudian pengaruhnya terhadap pembelajaran, itu tadi speaking ya, pengaruhnya terhadap kemampuan berbicara,
itu tergantung pada, tergantung pada usia yang diajari, yang dilibatkan sebagai peserta didik atau tidak. Ya, sehingga kemudian masalahnya ini pertanyaan penelitiannya menjadi lebih mudah dipahami. Kalau menggunakan kata interaction mungkin sulit dipahami. Misalnya kalau dalam pertanyaan yang sifatnya itu teknis, statistik, is there any interaction between method and age on learning outcomes, itu teknis sekali, tidak mudah dipahami. Tetapi kalau pertanyaan itu diganti dengan misalnya apakah metode yang baru ini dampaknya positif terhadap pembelajaran, tergantung pada usia mereka enggak. Apakah bagus tidaknya metode baru ini terhadap hasil pembelajaran itu tergantung pada usia peserta didik atau tidak. Ya. Kalau tidak. Jadi hasilnya itu bisa tergantung jadi hasilnya bisa beda. Kalau tergantung itu artinya metode ini dampaknya beda kalau kemudian digunakan untuk mengajar yang masih muda atau yang sudah dewasa, itu hasilnya beda. Tapi kalau tidak tergantung, ya, jadi jawabannya enggak tergantung pada usia kok. Sehingga metode ini, metode yang sifatnya bisa diberlakukan untuk segala umur. Pada waktu guru mau ngajar, itu tidak perlu tahu peserta didiknya ini anak-anak atau dewasa. Langsung saja menggunakan metode yang baru itu. Tetapi kalau kemudian ternyata tergantung pada usia peserta didik, maka kemudian guru yang akan ngajar menggunakan metode baru itu harus lihat-lihat dulu, harus tanya dulu, ini yang mau saya ajar dewasa atau anak-anak. Kalau dewasa berarti saya pakai ini, tapi kalau anak-anak mungkin pakai metode yang lain. Ini hasil dari penelitian yang melibatkan usia tadi sebagai variabel moderator. Nah, penjelasan berikutnya adalah bahwa apabila kemudian ternyata variabel moderator dalam kaitannya ini adalah usia itu ikut mempengaruhi, berinteraksi dengan metode, maka kemudian metode yang baru ini bagusnya untuk menghasilkan kemampuan berbicara tadi tergantung, bagusnya hanya untuk usia muda misalnya. Kalau untuk usia dewasa hasilnya tidak sebagus itu. Ya, jadi itulah gunanya untuk kemudian mengetahui apakah ada efek interaktif atau tidak. Ada efek interaktif atau tidak, interaction effect, is there any interaction effect gitu. Ya, ini ada statistiknya, tapi sebelum masuk statistik ini saya kira lebih baik pada konsep yang sifatnya bisa dipahami oleh siapapun, termasuk orang yang mungkin alergi terhadap statistik ya. Jadi betul-betul masalah statistik nanti serahkan aja pada ahli statistik yang kemudian cukup menggunakan aplikasi untuk komputer statistik yang bersangkutan. Jadi sekali lagi itu istilah yang ini fokusnya adalah istilah interaction tadi penting sekali untuk kemudian bisa memvariasi menunjukkan apakah ada faktor lain yang ikut berperanan dalam kaitannya dengan hubungan antara variabel independen yang utama dengan variabel terikatnya gitu. Satu contoh lain ya, ini contoh real itu. Contoh real itu begini, saya kira juga teman-teman dosen bahasa Inggris, guru bahasa Inggris pernah membaca itu, bahwa pada dasarnya kalau mengajar vocab
mengajar kosakata, itu sebaiknya menggunakan kosakata yang maknanya itu saling terkait dengan menggunakan tema. Jadi semantically related vocabulary. Jadi kalau kemudian memperkenalkan meja, ya ada kursi. Ya. Atau kalau memperkenalkan sekolah, itu berarti di dalamnya ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada ruang kelas, ada meja, ada kursi, ada tempat istirahat, ada lapangan, dan seterusnya. Itu yang namanya semantically related vocabulary. Kosakata yang maknanya itu saling terkait, dibungkus oleh tema yang sama. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kalau mengajarkan vocab menggunakan semantically related vocabulary itu lebih berhasil, lebih tinggi dampak pembelajarannya, dampak pembelajaran vocabnya itu terhadap anak didik. Jadi dependent variabelnya itu penguasaan vocabulary. Tapi kemudian ada yang menantang, jadi dari sini maka kemudian ada yang menantang, loh apa betul itu selalu bagus menggunakan metode itu, tak peduli apakah yang diajar itu, yang diajar bahasa Inggris itu masih anak-anak, ataukah itu sudah dewasa, ataukah itu sudah tua mungkin gitu. Nah, ternyata setelah dimasukkan faktor usia, menggunakan vocabulary yang saling terkait maknanya itu hanya bagus kalau kemudian peserta didiknya itu masih muda, jadi dengan diikat oleh tema. Tapi untuk yang dewasa atau orang tua sama aja gitu. Jadi kalau misalnya tadi berarti ada interaksi itu, maka pada waktu kemudian mengajar vocab untuk anak didik yang usia muda, dipilihlah yang semantically related itu. Tapi pada waktu mengajar untuk dewasa dan tidak harus semantically related vocabulary gitu. Ya, itulah pentingnya penelitian-penelitian yang menghadirkan variabel moderator untuk ngecek apakah kemudian metode tertentu itu akan bisa punya dampak yang berbeda kalau kemudian ada faktor lain yang dimasukkan. Kalau kemudian faktor lain yang dimasukkan tadi itu ternyata juga ikut mempengaruhi, maka disebutnya ada efek interaksi. Ya, ini sebetulnya bisa juga dalam bidang kedokteran ya, mungkin seperti misalnya sekarang ini kan sangat lazim dikenal kalau kemudian vaksin atau COVID-19 itu bagaimana pengaruhnya terhadap pasien, itu kan dipengaruhi oleh komorbid ya. Komorbid itu kan mempengaruhi bagaimana hasil treatment yang diberikan. Nah ini sebetulnya itu adalah masuk variabel moderator itu. Jadi hasilnya bagus, tapi tergantung kalau pasien itu semua tidak punya komorbid, ya mungkin sama. Tapi setelah ada komorbid, faktor sebagai faktor yang ikut mempengaruhi, hasilnya bisa beda. Itulah yang disebut dengan efek interaksi. Jadi ini makna interaksi dalam statistik gitu. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Kalau kemudian ternyata ada yang tertarik mengenai statistiknya, itu bisa konsultasi dengan ahli statistik lah. Tapi kalau boleh saya sebutkan, itu yang kemudian melibatkan dua variabel bebas itu yang kemudian kalau datanya itu bisa data interval, maka itulah pentingnya gunanya menggunakan ANOVA 2 jalur. Karena melibatkan dua independent variabel, walaupun salah satunya itu diposisikan, disikapi menjadi variabel moderator atau variabel sekunder. Tapi dependent variabelnya sama. Jadi kalau tentang COVID-19 itu dependent variabel itu penyembuhannya.
ya, penyembuhannya dari terpapar COVID-19 itu. Begitu Mas Darman, masih ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Prof. Masih ada sebenarnya Prof, tapi sayang waktu kita dibatasi Prof. Mungkin sebelum kita tutup Prof, ada kesimpulan untuk pemaparan hari ini? Ya, simpulannya itu pada dasarnya ini memperluas khasanah kosakata ya, khasanah kosakata. Kalau dalam kaitannya dengan statistik, dalam kaitannya dengan penelitian-penelitian kuantitatif, begitu muncul kata interaction, itu jangan dipikir interaction itu sebagai bahasa sehari-hari. Ya, tapi sebetulnya juga inti katanya sama, tapi maknanya beda dalam kaitannya dengan bagaimana kemudian hubungan sebab dan akibat ya antara independent variable dengan dependent variable. Jadi istilah ini tidak begitu lazim didengar ya, kata interaction itu. Begitu Pak Alim, Mas Darman. Baik Prof, terima kasih atas waktunya dan pemaparannya sungguh luar biasa. Baik sahabat Civitas Akademika, kita sudah berada di akhir acara. Sebelum saya tutup, sebuah pantun mungkin, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Saya Sudarman, SPD MID, pamit undur diri. Sampai ketemu pada UMK Talk Akademik episode selanjutnya. Ingat, UMK Talks Akademik Forum Orang Cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.